Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Teteh sekalian, perkenalkan nama saya Ahla Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mingguan pada praktikum penelitian operasional 2, yaitu modul 2 dengan judul modul analisis networking. Berikut saya akan membacakan soal dari tugas mingguannya. Berikut merupakan soalnya. Nomor 1, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express. Di sini menggunakan satuan kilometer untuk jaraknya, yaitu dari A ke B itu jaraknya 2 kilo, dari A ke C jaraknya 9 kilo, dari B ke C jaraknya 6 kilo, dari B ke D jaraknya 8 kilo, dari C ke D jaraknya 1 kilo, dari C ke E jaraknya 3 kilo, dari D ke E jaraknya 4 kilo, dari D ke F jaraknya 35 kilo, dari E ke F jaraknya 25 kilo, dan dari G ke F jaraknya 5 kilo. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Nah, di sini karena dia mencari rute terpendek, kita pakai yang shortest route. Lalu untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi Rhino stand holder akan mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda seperti pada gambar. Angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Di sini dari A ke B 40 kilo, A ke C 15 kilo, A ke D 35 kilo, B ke E 25 kilo, C ke E 45 kilo, D ke E 30 kilo, D ke H 20 kilo, E ke G 50 kilo, E ke F 48 kilo, F ke G 10 kilo, dan G ke H 14 kilo. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, di sini karena dia ingin mengirimkan ke 7 tempat yang berbeda, dan ketika ingin mengirimkan ke semua tempat, artinya kan semua titik harus terkena, harus ikut. Di sini menggunakan minimum spanning tree atau minimal spanning tree, karena semua titiknya harus diikuti dan kita mencari yang paling minimal dari kesemua rute itu. Jadi menggunakan minimum atau minimal spanning tree. Lalu untuk software yang pertama, saya akan menggunakan POM-QM terlebih dahulu. Di sini setelah POM-QM-nya terbuka, kita pilih modul, lalu di sini kita pilih networks. Nah, langsung aja di sini kita pilih filenya yang new. Lalu di sini untuk pengerjaan yang pertama, saya menggunakan shortest route. Setelah itu di sini kita isi title-nya. Di sini saya isi nomor 1, NIM saya sendiri. Lalu di sini untuk number of branch-nya tadi kurang lebih ada 10. Lalu kita bisa nih menghubungkan. Nah, karena ini dari start node ke end node-nya itu kalau di soal berbentuk huruf, kita bisa mengimplementasikan huruf-huruf tersebut menjadi angka. Kayak misalnya A itu 1, B itu 2, dan seterusnya. Jadi di sini untuk start node dan juga end node-nya seperti A ke B itu 1 ke 2. Lalu untuk distance-nya tadi ukuran jarak kilometernya yaitu 2. Lalu untuk branch 2 1 ke 3 distance-nya 9. Untuk 2 ke 3 distance-nya 6. Untuk 2 ke 4 distance-nya 8. Untuk 3 ke 5 distance-nya 3. Untuk 3 ke 4 distance-nya 1. Untuk 4 ke 5 distance-nya 4. Untuk 4 ke 6 distance-nya 35. Untuk 5 ke 7 distance-nya 25. Untuk 6 ke 7 distance-nya 5. Oke, di sini cukup mudah, langsung aja kita solve. Maka di sini kita mendapatkan hasil untuk total distance-nya yang paling pendek yaitu 36 km. Ini untuk penyelesaian POM-QM. Bagaimana dengan penyelesaian software pembanding yaitu R? Oke, langsung aja kita buka di sini R-nya. Pertama, tentu kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Di sini kita tulis hashtag install dan aktifkan package install.package igrep. Oke. Setelah itu kita running. Karena kita di sini berbentuknya sebuah grafik kurang lebih jadi igrep. Setelah kita running, di sini kita tulis
Hashtag definisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, di sini untuk edge-nya data.frame, from, dan juga to-nya kita sesuaikan. Seperti di branch dari A ke B, A ke C, dan juga B ke C, seperti itu. Jadi dari from A to B, from A to C, from B to C, seperti itu untuk semua branch-nya sampai F ke G. Lalu untuk wake itu dari A ke B wake-nya 2, A ke C wake-nya 9, B ke C wake-nya 6, dan seterusnya sampai F ke G wake-nya 5. Lalu edge. Lalu kita running. Lalu setelah itu kita tulis di sini hashtag buat graph berarah dengan bobot. Graph from data frame edge directed through. Lalu setelah kita running, kita tulis di sini hashtag plot graph edge label a graph $weight-nya vertex color kita pilih light blue. Lalu di sini kita tulis vertex size 30, edge arrow size 0,5. Di sini plot graph akan menampilkan graf secara visual. Lalu untuk vertex color akan memberikan warna pada simpulnya. Untuk vertex size 30 akan mengatur ukuran simpul menjadi lebih besar. Lalu untuk edge.arrow size 0,5 akan mengatur ukuran panah pada sisi agar terlihat lebih jelas. Lalu kita running. Lalu di sini kita tulis hashtag hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Shortest underscore path grab from A to G, wake A grab $wake shortest path V path. Di sini shortest path from A to G akan mencari jalur pattern pendek dari simpul A ke simpul G berdasarkan bobot. Jadi bukan berdasarkan jumlah simpulnya. Nah, di sini shortest underscore path $V path akan menampilkan urutan simpul yang membentuk jalur terpendek. Lalu kita running. Setelah kita running, selanjutnya kita tulis hashtag hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek shortest underscore distance grab V to G print shortest distance. Nah, di sini setelah kita running, kita mendapatkan shortest distance-nya yaitu 36 km. Dan ini hasilnya sama dengan yang di POPQM sebesar 36 km. Seperti itu untuk penyelesaian pada software RStudio. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini kurang lebih sama ya. Jadi yang membedakan hanyalah di modul setelah kita pilih network, lalu file new, kita pilih yang minimum spanning tree. Lalu di sini untuk jumlah branch-nya kita pilih 11 karena percabangannya ada 11. Lalu untuk pengisian start node dan juga end node-nya itu kurang lebih sama seperti tadi, yaitu huruf diibaratkan dengan angka. Jadi di sini dari A ke B atau dari 1 ke 2 yaitu cost-nya atau jaraknya 40 km, 1 ke 3 15, 1 ke 4 35, 2 ke 5 25, 3 ke 5 45, 4 ke 5 30, 4 ke 8 20, 5 ke 6 48, 5 ke 7 50, 6 ke 7 10, 7 ke 8 14. Lalu setelah itu di sini langsung aja kita solve. Nah, di sini kita akan mendapatkan totalnya yaitu sebesar 149 km. Nah, bagaimana dengan penyelesaian software pembanding yaitu RStudio? Nah, langsung aja di sini kita buka RStudio-nya. Lalu untuk nomor 2, di sini kita tulis hashtag install dan aktifkan package seperti biasa. Lalu di sini kita definisikan simpul dan juga sisi dengan bobot. From A to B weight-nya berapa? Seperti itu hingga from G to H weight-nya itu 14. Lalu di sini edge kita running. Lalu di sini kita tulis hashtag buat graf berbobot graph from data frame edge direct false.
Di sini direct false memiliki arti bahwa dia tidak punya arah. Hubungan antar simpul bisa ditempuh dari kedua arah, misalnya dari dalam jaringan atau dari kabelnya. Lalu di sini kita running. Lalu di sini kita tulis plot graph untuk visualisasi awal. Plot graph, di sini vertex colornya kita pilih light blue, lalu di sini vertex size-nya kita pilih 30, edge dot arrow size-nya kita pilih 0,5. Plot graph akan menampilkan visualisasi graph. Lalu di sini vertex color light blue akan memberikan warna biru pada simpul agar lebih mudah dibedakan. Vertex size 30 akan menentukan ukuran simpul agar terlihat lebih jelas. Edge arrow 0,5 itu menandakan ukuran panah, tapi ini tidak terlalu berpengaruh karena graf tidak berarah. Lalu di sini kita running. Lalu kita tulis hashtag hitung minimum spanning tree atau MST. Graph algorithm prim alternatif Kruskal. Di sini ada dua algoritma, prim dan juga Kruskal. Di sini menggunakan algoritma yang utama yaitu prim, karena algoritma prim akan memulai dari satu simpul dan akan menambahkan sisi dengan bobot rendah. Lalu di sini juga menggunakan alternatifnya bisa pakai Kruskal. Di sini Kruskal akan memilih sisi dengan bobot yang terendah terlebih dahulu, seperti itu. Lalu di sini langsung aja kita running. Lalu kita di sini tulis plot MST untuk visualisasinya. Vertex colornya kita pilih warna light green, vertex size 30, edge arrow size 0,5. Lalu di sini langsung aja kita running. Lalu di sini kita tulis hashtag tampilkan sisi yang membentuk MST, print as frame MST. Di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa nomor 1 dari A sampai C 15. Pokoknya di sini kita udah mendapatkan minimum spanning tree-nya nih untuk masing-masing branch-nya udah dipilih. Nah, tinggal kita hitung aja, hitung total bobot MST-nya berapa. Nah, lalu di sini tulis hitung total bobot MST, total weight, sum MST $weight. Lalu di sini print total underscore weight. Lalu kita running dan mendapatkan hasil 149 km. Hasil ini sama dengan hasil yang didapatkan pada POM-QM, yang berarti bahwa keduanya sama saja. Seperti itu untuk penyelesaian nomor 2 ini. Begitulah penyelesaian dari tugas mingguan modul 2 Network Analyze pada praktikum penelitian operasional 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.